Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, selesai anak-anak. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke. Diva Fitri Anjali. Oh iya, ada. Kemudian ada Meli Sutiani. Oh iya, ada. Oke, selanjutnya ada Nurul Komaria. Oh, ada. Oke. Ada yang tahu tidak hari ini mau membahas apa? Oh, nggak ada yang tahu ya. Udah pada belajar belum? Oh, belum ya, sudah. Pada hari ini kita akan membahas tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas lokal. Yang pertama itu ada kearifan lokal. Ada yang tahu tidak kearifan lokal? Coba Diva, bisa tidak? Oh, oke. Ya, jadi kearifan lokal itu suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup, atau way of life yang mengakomodasikan kebijakan atau wisdom dan kearifan hidup. Hampir di setiap budaya lokal di Indonesia dikenal kearifan lokal yang mengajarkan tentang gotong royong, toleransi, dan etos kerja. Apa sih contoh-contoh dari kearifan lokal? Ada yang tahu tidak? Oh, tidak ada yang tahu. Oke. Jadi, untuk contoh kearifan lokal itu ada rambu solok di suku Toraja. Apa sih rambu solok itu? Jadi anak-anak, rambu solok itu upacara pemakaman yang ada di suku Toraja yang dilaksanakan secara mewah atau besar-besaran. Jadi itu di sana ada banyak sekali orang yang mengikuti upacara pemakaman tersebut. Kemudian ada lagi, ada yang bisa? Oh iya. Ya, bagus. Toleransi umat beragama di Bali. Jadi, di Bali itu banyak sekali umat beragama yang hidup berdampingan. Namun, mereka itu sangat rukun. Mereka sangat menghargai perbedaan-perbedaan agama, etnis yang ada di sana. Jadi di sana itu hidupnya sangat rukun, jarang sekali ada konflik antar umat beragama. Selanjutnya ada bentuk kearifan lokal. Bentuk kearifan lokal itu ada dua. Yang pertama berwujud nyata atau tangible. Yang kedua ada tidak berwujud nyata. Ada yang tahu tidak apa maksudnya berwujud nyata? Ya, bagus. Berwujud nyata itu berarti ada bentuknya, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dirasakan. Jadi kalian itu bisa melihat secara langsung atau tidak langsung melalui apapun bentuk kearifan lokal tersebut. Apa sih contoh-contoh bentuk dari kearifan lokal yang berwujud nyata? Jadi itu ada 3. Tekstual, bangunan, dan cagar budaya. Kalau tekstual itu jadi bentuk kearifan lokal yang tertulis, contohnya primbon Jawa. Kemudian ada bangunan. Kalau bangunan contohnya apa? Yuk, nggak ada yang tahu? Oh ya sudah, bangunan itu contohnya seperti rumah adat. Jadi di setiap daerah mereka itu memiliki rumah adatnya masing-masing. Nanti Ibu lihatkan, ini gambar rumah adat apa? Ayo. Dan ini dari mana? Ya, bagus. Rumah adat ini namanya rumah joglo, berasal dari Jawa Tengah. Kemudian apalagi ini? Ada ini gambarnya. Bagus. Ini namanya rumah gadang dari Sumatera Barat. Kemudian ada cagar budaya. Benda cagar budaya itu
itu sama dengan karya seni. Apa sih contoh-contoh karya seni? Karya seni itu ada senjata, alat musik, dan tekstil. Kalau senjata itu contohnya golok. Golok dari mana, yuk? Betul, dari Jakarta. Kemudian ibu mau nanya, kalau alat musik dari Sunda apa dari Jawa Barat? Betul, ada angklung. Kemudian ada tekstil. Tekstil itu kain atau baju. Untuk contoh tekstil itu ada kain songket dari Palembang. Kemudian ada kain ulos dari Sumatera Utara. Kemudian bentuk kearifan lokal yang berwujud tak nyata. Apa aja sih kearifan lokal yang berwujud tak nyata? Kalau berwujud tak nyata kan artinya tidak terlihat atau tidak ada nyatanya. Mungkin hanya bisa dirasakan, bisa didengar, namun tidak bisa dipegang. Contohnya ada seni suara, seperti ada lagu daerah, kemudian ada pantun, kemudian lagi ada cerita yang syarat-syarat nilai ajaran. Contohnya itu seperti Malin Kundang dari Sumatera Barat. Dan yang terakhir ada sistem nilai, tata cara, dan aturan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pemberdayaan komunitas lokal. Menurut Robinson, dia menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial, suatu pembebasan, kemampuan pribadi, kompetensi, kreativitas, dan kebebasan bertindak. Apa sih contoh-contoh dari pemberdayaan masyarakat? Tidak ada yang tahu ya. Oke. Jadi contoh pemberdayaan komunitas lokal masyarakat itu ada PNPM Mandiri, ada LSM, dan ada PLPBK. Adanya pemberdayaan komunitas ini itu tidak semata-mata tidak ada tujuan. Pemberdayaan ini itu memiliki 3 tujuan. Yang pertama, meningkatkan standar hidup, meningkatkan percaya diri, kemudian yang terakhir peningkatan kebebasan setiap orang. Kemudian ada proses pemberdayaan, yaitu yang memiliki 2 kecenderungan. Apa aja yo? Ada kecenderungan primer dan sekunder. Apa sih kecenderungan primer itu? Jadi kecenderungan primer itu di mana proses pemberdayaan yang menekankan pada proses, memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kemudian yang kedua, kecenderungan sekunder, yaitu di mana menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Oke, selanjutnya pemberdayaan komunitas itu dapat dilihat dari 2 sudut pandang. Yang pertama ada deficit base. Apa sih deficit base itu? Ada yang tahu tidak? Oh, tidak ada yang tahu. Oke. Jadi untuk deficit base itu berpusat pada berbagai permasalahan yang ada dan upaya-upaya pemecahan masalah tersebut. Kemudian yang kedua ada pendekatan strength base. Apa itu pendekatan strength base? Pendekatan strength base itu berpusat pada potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh komunitas, individu, atau masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dan kendala pemberdayaan komunitas. Jadi di setiap proses apapun pasti itu mereka memiliki kelebihan, memiliki kekurangan, dan memiliki kendala seperti juga pemberdayaan komunitas. Apa sih kelebihan yang
ada dalam pemberdayaan komunitas. Untuk kelebihan itu yang pertama, memudahkan individu itu lebih mudah untuk berkoordinasi. Yang kedua, antar individu dapat saling memberi semangat dan motivasi. Dengan adanya pemberdayaan, dengan adanya perkumpulan yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat, kita bertemu dengan orang lain yang lebih semangat, lebih memiliki energi positif pada kita, itu bisa menyalurkan ke kita itu melalui ruang pemberdayaan yang diberikan. Kemudian ada mampu meningkatkan dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Yang terakhir, mampu meningkatkan kesejahteraan dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan. Jadi pemberdayaan itu bukan semata-mata hanya untuk memberi motivasi atau memberi semangat saja, namun pemberdayaan itu untuk meningkatkan kesejahteraan. Tidak hanya dalam waktu yang singkat, namun waktu yang panjang dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua ada kekurangan. Kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan kan anak-anak. Kekurangan yang ada dalam pemberdayaan komunitas itu sering terjadi perbedaan pendapat antara satu orang dengan orang lain sehingga muncul konflik baru. Ada pepatah mengatakan rambut sama hitam tapi isi kepala pasti berbeda. Begitu pula dengan adanya pemberdayaan komunitas. Setiap individu itu mereka memiliki idenya masing-masing. Namun apabila tidak bisa diselaraskan, mereka akan bermunculan konflik yang akan menghambat atau membuat pemberdayaan tersebut itu tidak berjalan dengan lancar. Kemudian tingkat partisipasi setiap individu berbeda-beda sehingga menghambat pembangunan. Tingkat partisipasi setiap orang itu beda. Ada yang malas, ada yang sangat bersemangat untuk mengikuti pemberdayaan tersebut. Namun dengan adanya semangat yang kurang dari beberapa individu, pemberdayaan itu jadi terkendala. Yang tadinya misalnya targetnya sekian, malah kurang dari itu. Kemudian yang terakhir, keberhasilan pemberdayaan komunitas itu bergantung individu yang bergabung di dalamnya. Misal nih, di pemberdayaan tersebut banyak orang yang tidak semangat, banyak orang yang tidak ingin diberdayakan, maka pemberdayaan itu tidak akan berhasil. Mereka akan berjalan di tempat saja, tidak ada progres atau kemajuan yang signifikan, kemajuan yang bisa kita harapkan. Kemudian kendala-kendala yang ada dalam pemberdayaan komunitas. Yang pertama, kurangnya komitmen dari masyarakat karena kurangnya pemahaman. Pemberdayaan komunitas itu harus kita awasi. Jadi dengan pengawasan tersebut kita itu bisa tahu bahwa pemberdayaan ini tuh dalam pemberdayaan ini kurang apa begitu. Kemudian kendala perilaku masyarakat, contohnya etos masyarakat. Seperti yang sudah Ibu bilang, orang itu berbeda-beda. Ada yang sangat semangat sekali, ada yang malas. Jadi orang-orang yang malas itu menjadi kendala di pemberdayaan komunitas. Oke, materi pada hari ini sudah selesai ya anak-anak. Nanti Ibu kirimkan soal-soal di WA group, nanti bisa kalian isi dan dikumpulkan minggu depan ya. Ibu tunggu, bisa berupa foto atau dokumen Word ya. Kalau bisa nanti dikirimkan sama ketua kelas ya. Ya sudah, sekian dari Ibu. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.